Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Kembali kajian kita di Serambi Islami dengan tema jual beli dan kegiatan muamalah yang berkah. Mengapa Islam memberikan perhatian yang begitu sangat besar ya dalam masalah perolehan harta ini melalui jual beli atau transaksi keuangan lainnya? Jadi kalau mau investasi emas, kalau dicicil, ingat ya, emas itu tidak langsung melonjak tinggi. Butuh berapa tahun kamu untuk berinvestasi emas? Sakitnya dan tentunya yang punya masalah semoga Allah berikan solusi dan jalan keluarnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Senang sekali saya Hafiz hadir kembali dalam program yang selalu mengajak kita untuk terus menguatkan iman dan terus menambah ilmu, semoga dengan iman. Dan Assalamualaikum. Dan juga bersama Majelis Taklim Al-Azizah Depok. Assalamualaikum. Dan tentunya bersama Ustadz Mahfuzul Khuluqi. Ustadz, ini pembahasan tentang keseharian nih, masalah jual beli dan juga muamalah yang berkata seperti apa Ustadz. Biasa kan, kalau zaman sekarang kan, kalau dulu orang beli, kita datang ke warungnya, ada pedagangnya. Kalau sekarang Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة yang lagi Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Orang-orang yang memakan atau bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusan selanjutnya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ya, ayat ini menjelaskan mengambil bunga yang begitu sangat tinggi sekali. Itu biasa dulu, yang sampai mencekik orang berkali-kali lipat, adhafan mudha'afah. Islam tegas di sini. Bahkan kalau Anda meminjamkan uang, bila perlu beri tempo waktu yang cukup dia sampai bisa mengembalikan. Kalau tidak bisa, fanazuratun ila maisarah, beri tangguh lagi waktu. Apakah dia peroleh melalui jalan yang halal atau tidak? Disalurkannya kemana? Dengan cara apa dia peroleh itu? Ini memang sangat diperhatikan dalam Islam. Oleh karenanya kajian kita pagi ini saya kira menjadi sangat penting sekali ya untuk kita dalami bersama ya. Masya Allah, penting pastinya, sangat. Kita juga pastinya akan bahas ini lebih jauh dan kita butuh lagi narasumber ya, tentunya untuk bisa lebih mewarnai karena beliau ini adalah seorang praktisi di dunia bisnis dan beliau adalah seorang direktur utama PT MZ Zikosa Berkah. Langsung saja kita sambut beliau, Bunda Yuliza Mugi Hartika MPD. Silahkan Bunda. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Terima
Gimana nih? Ya Bunda, alhamdulillah Alhamdulillah. ketemu lagi sama Bunda. Alhamdulillah. Luar biasa, senang ketemu orang-orang sukses kayak Bunda nih. Amin. Mudah-mudahan suksesnya Sukses bisa semuanya. menginspirasi kepada yang lain Amin. juga ya. Amin. Bunda, Ya. kegiatannya apa Bunda? Saat Lagi sibuk ini. apa sekarang? Aduh, kalau mau bicara nih, saya assalamualaikum dulu nih. Iya silahkan Bunda. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak bener ya berhadapan dengan ibu-ibu cantik salihah seperti ini ya. Semangat selalu. Dan juga assalamualaikum untuk Ustadz Mukhlis. Waalaikumsalam. Saya juga banyak belajar sama beliau. Dengan Kori kita juga, Masya Masya Allah. Allah. Ya. Iya. Kalau bicara kesibukan, bingung jelasnya dari mana ya. Banyak banget, soalnya kalau saya baca ini, aduh, apa namanya, portfolionya Portfolionya. Iya. panjang sekali nih. Baik, saat ini sih masih di bidang bisnis. Kita ada, saya sebagai direktur utama nih di sebuah PT MZ Zikasa Berkah, dan perusahaan kami itu menghandle tentang entertainment, kemudian juga kesehatan, Ya. pendidikan, lalu properti itu yang nggak tertinggalkan, kuliner juga, Masya Allah. ya, dan juga aksesoris busana juga masuk. Luar biasa. Ya, termasuk menghandle beberapa artis dan juga para ustadz ini, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan juga masih jadi konsultan herbal, kadang-kadang juga jadi dosen tamu terbang juga, ya. Ya, pokoknya apa saja yang penting ada waktu, ada manfaat untuk yang lainnya, itu yang lebih utama untuk saat ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat terus Bunda. Amin. Semoga Alhamdulillah. kesuksesannya bisa dirasakan juga oleh orang-orang di sekitar Bunda yang Amin. akhirnya jadi manfaat ya. Nah, Amin. ini kan tema kita ini Bunda nih, jual Ya. beli dan kegiatan muamalah yang berkah. Nah, Bunda kan seorang praktisi nih. Apa yang Bunda ketahui nih tentang jual beli dan kegiatan muamalah yang berkah terus seperti apa Bunda? Iya, seperti kita ketahui bahwa muamalah tadi yang Ustadz sudah jelaskan luas banget ya. Itu ilmu fikih dalam bidang ekonomi, semua Islam itu lengkap banget, sebenarnya sudah ada panduan, sudah ada Al-Quran, Sunnah ya. Jadi kalau kita melangkah sesuai koridornya, itu insya Allah berkah. Nggak usah takutlah dengan yang namanya rezeki. Ya. Rezeki itu kalau kita semangat menjemputnya, ya, kemudian juga kita juga lillahi ta'ala, nothing tulus. Nah, seperti itu, insya Allah dari mana aja tuh datang loh. Ada teman-teman yang kadang udah usahanya maksimal banget, tapi kok nggak dapet gitu loh, kok gagal terus. Nah, coba kita koreksi diri, apa yang salah dengan kita? Mungkin cara kita berbisnisnya nggak bener gitu. Jadi insya Allah, yang penting gini, kalau saya tuh selalu berpikir seperti yang sudah dipesankan oleh kedua orang tua. Karena dari kecil memang saya diajarkan bisnis oleh ibu ya, mentor saya dan juga ayah gitu. Selalu dia katakan, sedikit asal itu hasilnya halal. Sedikit asal jujur. Dikit kan jadi bukit. Daripada ngambil untung gede, stop orang itu. Tapi curang misalnya. Ya kan? Selesai orang. Yang namanya trust, kepercayaan, orang nggak mau percaya lagi. Nah, ini yang kadang-kadang pembisnis kita ini, yang itu yang tidak dia pikirkan itu namanya long time-nya itu loh. Berpikir panjang. Nah, itu. Jadi kita kalau dalam bisnis itu, ya sudah, kita sudah punya panutan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Yang terkenal dengan sebagai pembisnis yang ulung, Ya. yang terkenal sidik dan alaminnya. Masya Allah. Bunda, nanti kita ngobrol lagi. Ya. Bunda mau menggebu-gebu dan semangat sekali. Karena tentunya kita butuhkan ya. Kita butuhkan apa namanya ilmu yang nanti akan disampaikan oleh kedua narasumber kita. Dan buat pemirsa, jangan di mana-mana. Nanti akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Serambi Islam. Amin. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita yang seru dan semangat ini tentunya dengan tema jual beli dan kegiatan muamalah yang berkah. Baik, tentunya tadi sudah disampaikan bahwasannya ilmu akidah dan syariah itu akidah hanya sedikit ya saat ketimbang syariah yang terkait juga muamalah di dalamnya. Nah, seberapa penting Islam itu memandang pendidikan muamalah itu untuk kehidupan bermasyarakat, bersosial juga sih. Ya, betul. Porsi pembahasan tentang syariah itu sangat luas sekali. Karena salah satunya adalah karena begitu sangat dinamis.
pola hubungan manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari satu wilayah ke wilayah lainnya tentu berbeda. Ya. Dulu belum ada teknologi informasi yang secanggih sekarang. Tentu pola jual belinya pun masih sangat sederhana. Sekarang di era digital, jual beli online itu sangat marak. Sehingga kemudian melahirkan ijtihad, pandangan-pandangan fikih yang begitu sangat luas di dalam Islam itu. Dan disinilah mencerminkan bahwa salah satu karakter ajaran Islam itu sangat fleksibel. Jadi bisa dibayangkan kalau ajaran kita ini, Al-Quran itu begitu sangat rigid, tentu akan mempersulit kita. Maka kalau di dalam Al-Quran dikatakan ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada yang luput segala sesuatu, itu memang betul. Tapi bukan berarti semuanya secara detail diterangkan, tidak. Ada yang diterangkan dalam bentuk prinsip-prinsip umumnya saja. Rinciannya, silakan kembangkan sesuai dengan ruang dan waktunya. Maka disinilah lahir fatwa-fatwa ulama, dan fatwa itu bisa berubah dari satu waktu ke waktu yang lain. Bisa berubah, bisa berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Ada satu kaidah yang biasa diperkenalkan para ulama, al-fatwa tataghayyar bitaghayyuriz zaman wal makan wal ahwal wal awaid. Fatwa itu bisa berubah sesuai dengan perubahan ruang, waktu, kebiasaan, dan keadaan masyarakat. Sekarang ini pola hidup masyarakat sudah berbeda jauh dengan pola hidup masa Rasulullah. Tapi ada nilai yang tidak boleh dilanggar. Tadi dicontohkan, kalau kita mau menjadikan Rasulullah sebagai panutan kita dalam berusaha, beliau pernah berdagang sejak usia 25 tahun, misalnya membantu Sayyidah Khadijah, kan begitu. Dan banyak sekali petunjuk nilai yang kita temukan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tadi bagus sekali yang disampaikan Buddha Mugi, misalnya jujur. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Pedagang yang jujur, terpercaya, itu posisinya nanti di akhirat dia bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada. Jangan curang, kata Nabi, dalam berdagang itu. Nabi pernah sidak ke pasar itu, dilihat dagangan itu mulus sekali di atasnya. Begitu dimasukkan tangannya, basah di dalam itu. Nabi katakan, laisa minna man ghasyana. Yang berbuat curang, menipu, bukan dari umatku. Tegas dalam hal ini ya. Ini karena memang begitu penting muamalat ini, karena menyangkut hubungan baik kita dengan orang lain. Jangan sampai kita menyakiti orang, jangan sampai kita menipu, jangan sampai kita merugikan orang. Itu prinsip nilai yang harus kita pegang. Dalam berdagang misalnya Nabi ajarkan, jangan memonopoli. Di tengah orang susah, dia menimbun. Lalu dijual dengan harga tinggi. Kan begitu. Sehingga harga bahan makanan pokok misalnya di luar batas kewajaran. Orang menjerit semua, itu nggak boleh. Al-muhtakir khati', la yahtakir illa khati'. Yang memonopoli itu maksiat, dosa, kata Nabi itu. Jadi begitu Islam memberikan perlindungan kepada kita ini. Intinya jangan sampai ada sesuatu yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita ini. Karena bukan hanya soal barang itu bisa membuat kita ini, tubuh kita bertebaran dan sebagainya, tapi itu juga bisa menjadi penghalang keterkabulan doa-doa kita. Ini ada satu ayat yang sangat relevan sekali yang memberikan pesan kepada kita, jangan sampai kita memakan harta secara batil. Itu dalam surat An-Nisa. Silakan Ustaz Mahfuzul Khuluqi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. La ta'kulu أموالكم بينكم
تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ya, ini ayat mengandung pesan yang sangat mulia sekali. Yang pertama adalah jangan sampai ada sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh kita ini, keluarga kita. Karena kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Jadi kalau ada setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, itu yang pantas menerima itu nanti neraka. Tidak boleh ada sesuatu. Masuknya sesuatu yang haram ke dalam tubuh kita, itu menjadi penghalang terkabulnya doa-doa kita. Jadi jangan salahkan, saya minta ini berdoa, ini kok gak dikabul-kabulkan. Introspeksi diri. Ada sesuatu yang haram tidak yang kita konsumsi? Ada gak uang yang kita gunakan bersumber dari praktek-praktek termasuk jual beli yang tidak benar misalnya? Itu kita lihat lagi. Yang kedua, dari ayat tadi itu ada satu pesan yang menarik, bahwa pada prinsipnya transaksi keuangan termasuk jual beli, perniagaan, perdagangan, kan bentuknya itu bisa berkembang ya. Yang terpenting adalah antarodin, dilakukan secara sukarela, bukan atas dasar memaksa dengan cara yang tidak lumrah misalnya. Itu nggak boleh. Jadi yang selama itu sudah dilakukan atas dasar suka sama suka, rela, ada ketan, itu dibenarkan. Itu salah satu prinsip dalam jual beli, yaitu antarodin. Ya, itu saya kira. Udah nih, Bunda. Ya. Kan sudah pasti kita ini udah ada pergeseran tadi ya. Betul. Pergeseran peradaban yang saat dulu mungkin kita yang namanya usaha, bisnis ya masih biasa ya, konvensional, ada pembeli, ada. Nah sekarang kan sudah berubah kepada online seperti itu. Bagaimana menurut pandangan Bunda nih, biar terinspirasi juga buat yang lain untuk bisa memaksimalkan media online untuk bisa berbisnis, kesuksesan Bunda? Iya, Masya Allah ya, semakin berkembangnya kemajuan ilmu dan teknologi saat ini pun, jadi dalam bertransaksi jual beli pun memang sudah banyak banget dan mahir, bahkan meningkat sekali penjualan online saat ini ya. Sampai banyak juga nih yang pedagang tradisional ada yang gulung tikar, karena ada kemajuan pasti ada berdampak antara negatif dan positif. Nah dalam berdagang online ini, mungkin si A ini nggak pandai. Ya. Tapi dia bisa kan misalnya membayar, itu kan juga bermuamalah, karena muamalah kan tidak hanya dalam segi jual beli ya, sewa menyewa, upah, hutang piutang, itu semua masuk juga kan dalam ilmu fikih ekonomi Islam di sini ya. Jadi tidak hanya hal itu saja, tapi kita bisa membayar mereka saat ini untuk juga yang pandai bermain media sosial ya, mungkin yang jualnya mungkin bapak-bapak udah sepuh gitu kan, jangan ketinggalan juga kita bisa. Nah tapi ada halnya juga di online itu, jujur saya juga sering belanja juga di online ya. Siapa nggak mau ya Ustadz ya, udah harganya murah juga. Nah, itu dia Bunda, gara-gara di online gitu banyak banget paket suka datang. Betul, COD ya, paket. Soalnya bini lagi yang pesan. Yang bayar suami. itulah keuntungan dari online tadi ya. Nah cuma untuk para pedagang online nih pesen juga ya, jadi kalau bisa apa yang dijual itu sesuai dengan fisik. Karena banyak banget nih kadang-kadang, wah bagus banget nih Ustadz ya, bahannya keren gitu kan, tapi begitu terima beda. Nah reviewnya
minus bukan 5, minus 5. Bahkan review atau komentator orang lain di bawah situ, wah jangan tercewa gini, tutup toko online-nya, rugi nggak? Rugi. Nah jadi untuk para pedagang online sekali lagi pesankan bahwa bicara apa adanya lah dengan bahan ini. Ya kalau misalnya ini memang free love, ya udah free love, jangan bilang ini baru loh. Tadi kan udah bilang tuh. Preloved tuh apa? Udah biar dijelasin. Kalau saya sih mungkin tahu. Oh gitu ya. Mungkin ada yang nggak tahu. Second. Kalau free mungkin bebas, love cinta gitu kan. Oke. Itu barang-barang biasanya tuh biasalah kalau misalnya artis sudah pakai barang branded atau apa gitu ya, yang udah sering dipakai dan tidak dipakai lagi dijual second, itu kan suka namanya free love dong gitu. Kan ada kata-kata seperti itu ya. Baru tahu ya. Tahu Bunda. Tahu dia pura-pura aja nggak tahu Mas Hafiz. Ini mewakili pemirsa di rumah yang mungkin nggak tahu sama kayak saya. Iya. Jadi ya kita bicara apa adanya aja. Jadi ya tadi ya bahwa nah sesuai dalam fikih Islam juga ya kita barang itu ya kita juga tidak terlalu harus saking pengen promosinya oper berlebihan. Melebih-lebihkan sesuatu itu kan nggak boleh. Nah jadi bicara apa adanya, insya Allah nih ya, ini pengalaman saya ya. Jadi yang utama banget itu apa? Trust, kepercayaan, pembeli, pikir panjang gitu loh. Insya Allah sukses berkah, orang inget terus, oh toko itu bintang 5, jago deh, rame itu ntar. juga salah satu kiat sukses. Iya dong, harus. Baik, buat pemirsa yang saat ini menyaksikan di rumah, jangan kemana-mana karena nanti akan terus kita lanjutkan. Jadi tetaplah kami di Serambi Islam. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita di Serambi Islami dengan tema yang menarik, jual beli dan kegiatan muamalah yang berkah. Dan ini langsung kita nanya lagi nih kepada praktisi dunia bisnis dan usaha yang boleh dikatakan banyak sekali usahanya yang alhamdulillah kita bisa lihat secara langsung. Bunda ini kategorinya buat saya sukses lah ya. Amin. Nah sekarang kiat-kiat untuk menuju sukses itu apa yang bisa diberikan kepada pemirsa dan juga kita semuanya? Ya, makasih Mas Hafiz. Ya, dalam hal ini sama-sama belajar ya, bunda-bunda dan juga pemirsa sama. Saya juga setiap waktu dimanapun berada, bagi saya itu ruang saya untuk belajar. Dan hari ini sebenarnya belajar saya juga nih, kan dapat tugas jadi pemateri. Jadi ya udah aku belajar nih gitu loh. Tadi malam buka-buka buku apa aja sih yang berkenaan dengan tema ini, itu juga namanya belajar. Jadi setiap kaki melangkah kemanapun, itu namanya belajar itu kan Allah suka, Allah cinta. Karena siapa yang paling disukai ya itu dia manusia yang memang mau belajar ya, itu yang paling penting. Baik, kiat sukses di sini bukan berarti dalam arti kata saya udah hebat, saya udah sukses, enggak. Tapi dalam hal ini kita sharing sama-sama. Yang pasti niatkan bener bahwa kita bisa itu karena Allah. Itu yang paling penting ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu niatkan karena Allah, dan kita tahu bahwa CCTV yang maha dasar itu Allah. Apapun yang kita lakukan itu, kalau baik itu akan balik ke kita juga baik, kalau enggak juga enggak akan sebaliknya. Itu yang selalu kita tanamkan dalam hidup kita ya. Kemudian setelah kita punya niat baik, lalu impian yang harus kita gali. Saya bisnis ini mau apa? Banyak orang yang kadang-kadang mulai bisnis itu bingung. Saya bisnis kenapa? Apakah karena ikut-ikutan tren ya gitu? Ya, tapi kalau kita punya impian yang kuat, kita catat impian itu. Karena 3% manusia di muka bumi ini yang sukses itu karena mereka mencatat impiannya. Jadi bukan hanya sekedar bisnis sana, bisnis ini tanpa planning yang tepat, itu juga kurang baik. Jadi impian yang harus kita gali, bahwa planning yang tepat. Tahun ini, berapa bulan ini, apa yang harus saya capai, itu ada target yang harus kita tulis dengan tepat, itu harus kita catat, jadi kita tahu gitu loh. Dan di awal juga nih Bunda dan juga pemirsa ya, kalau memang kita belum berpengalaman dalam bisnis, jangan coba-coba, saya resign kerja mau bisnis, jangan coba-coba. Coba lakukan dengan paruh waktu dulu ya, karena banyak banget orang bangkrut, udah ninggalin kerja, bisnis nggak jalan, akhirnya pengangguran. Nah ini, jadi karena dalam dunia bisnis itu kita harus sadar dengan namanya kodrat dalam bisnis. Tidak ada bisnis itu simsalabim langsung jadi. Semua berproses. Ya kalau misalnya masih dibilang setahun 2 tahun, itu mah belum apa-apa. Belum ada untung, belum apa-apa. Makanya jangan jor-joran dulu sampai miliar-miliaran gitu modal, jangan dulu.
latih hal yang sekecil-kecilnya. Kalau bunda-bunda misalnya bisa jual kue, apa yang kecil-kecil, silakan gitu. Jadi jangan langsung buat restoran besar gitu ya. Nah ini, jadi dilatih hal yang seperti itu. Nah kemudian setelah itu belajar berilmu. Jadi kalau kita mau sukses di suatu tempat, belajar. Kita bertanya kepada orang yang tepat. Misalnya nih, dia sukses di bidang kuliner. Tanya dengan mereka yang sukses di kuliner. Jangan nanya dengan pesepak bola, nggak nyambung. Jaka sembuh nggak nyambung gitu loh ya. Nah sudah itu miliki lingkungan yang positif ya. Teman-teman nih, lingkungan itu harus utama. Jangan kita misalnya kita udah semangat, gaul nih sama ibu-ibu yang cuma bisanya shopping melulu gitu kan. Ya kan, ngabisin duit suami melulu. Nah, ikut-ikut ntar kayak gitu. Itu yang paling penting juga ya, berilmu. Jadi kita belajar. Ikut trainingnya juga. Jadi ada training apa? Ya investasilah dulu training itu, karena kita harus belajar juga. Dan yang pasti lagi apa? Bekerja keras ya. Kerja keras sungguh-sungguh. Lalu apa? Jangan mudah menyerah. Itu yang terpenting, doa, dan ketika udah sukses jangan lupa untuk sedekah. Masya Allah, alhamdulillah, Ibu. Langsung nah. Iya, itu apa yang disampaikan tadi, Masya Allah, banyak sekali ya ilmu yang bisa kita dapat dari kiat-kiat Bunda Mugi ya, untuk bisa menjadi orang sukses seperti itu. Ibu, saya tuh sama keluarga juga workshop. Saya yang walk, bini yang shop. Jadi saya yang kerja, bini saya yang shopping. Baik, kita akan kasih kesempatan buat video yang udah masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sofyan dari Cijantung. Saya ingin bertanya ini Ustadz. Dahulu kita jual beli barang itu kan fisiknya. Saat ini kita selalu membeli barang itu melalui online yang semarak sekarang ini. Barangnya hanya kelihatan lewat gambar atau foto. Nah, kalau kita beli barang online, sering barang tidak sesuai dengan harapan kita. Bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana tuh? Ya, ini salah satu bentuk transaksi jual beli yang kontemporer, yang dulu zaman Rasul tidak ada ya. Tapi saya katakan tadi, prinsipnya harus ditegakkan. Bahwa jual beli itu harus dasar antarodin. Jadi begitu Ibu klik, itu berarti sudah redo. Suruh bayar itu berarti sudah redo. Kalau dia kan sudah menawarkan itu kan ya. Nah, itu bisa menggantikan itu. Jadi klik kita itu sudah bisa menggantikan antarodin. Prinsip itu. Nah, sebelum klik itu kan kita harus cermati dulu barangnya itu. Nah, di sini kedua belah pihak harus bisa teliti ya. Yang membeli harus betul-betul cermat membaca speknya itu. Kemudian yang menjual itu juga tidak boleh menutup-nutupi aib yang ada pada barangnya itu. Tadi kan sering ya disebut misalnya barangnya itu segini tapi digede-gedein, misalnya di promosi. Ya, itu tidak boleh. Itu dalam satu hadis dikatakan satu di antara tiga yang tidak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat nanti, tidak ditengok. Itu salah satunya adalah pedagang yang dalam menjajakan barang dagangannya itu sampai sumpah bohong. Ini saya beli juga, padahal sampai sebegitunya dia bersemangat, bersumpah barang ini bagus, ditampilkan sebaik mungkin, tapi padahal sebenarnya tidak, bohong dia di situ. Sama dengan pedagang tadi di pasar yang disidak oleh Rasulullah itu, ditampilkanlah barang itu bagus dari luar, padahal di dalamnya bobrok. Itu tidak boleh. Nah, yang menjual secara online harus menegakkan prinsip ini. Yang membeli dari kejauhan karena tidak lihat barangnya harus teliti betul. Nah, kalau sudah merasa cocok, klik, itu artinya sudah rela. Yang datang apapun ya harus diterima konsekuensinya, kan begitu. Nah, itu. Jadi kehati-hatian perlu lah. Baik, seperti itu tadi jawabannya. Ya, alhamdulillah. Dan sekarang kita akan kasih kesempatan. Silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Mardiah dari MP Al Azizah, Depok, Kabupaten Depok. Saya mau bertanya. Selebih dulu saya memuji dulu deh bundanya. Bunda cantik sekali. Alhamdulillah. Terima kasih ilmunya yang diberikan pagi ini buat kami semua. Bunda saya kagum atas kegiatan bisnis yang begitu banyak dari Bunda. Iya. Kalau saya bayangkan ke diri saya, mampu nggak ya? Gitu. Sekarang yang perlu saya tanyakan Bu Bunda, bagaimana Bunda mengatur waktunya yang begitu banyak, padat kegiatannya, sehingga Bunda itu sukses dengan bisnisnya gitu Bunda. Gimana cara Bunda mengatur waktunya yang sebegitu banyaknya? Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda mungkin saya tahan untuk jawabnya karena Ibu belum uji saya. Nanti Ganteng ya, besar ganteng gitu. gimana Bunda untuk membagi waktu, mengatur waktunya? Silakan. Makasih ya Ibu. Doa terbaik juga untuk semuanya ibu-ibu yang datang ke sini, karena insya Allah langkah ke sini juga kan Allah catat jadi amal ya, karena ini juga sama-sama kita belajar ya. Saya kalau mau jawab ini kadang pengen nangis. Oh, kenapa Bunda? Karena terharu gitu. Karena memang perjuangan itu tidak mudah. Jujur tidak mudah gitu. Saya terharu karena saya tuh merasa Allah bebankan itu ke saya gitu loh. Maksudnya Allah beri semangat. Karena saya tahu itu karunia loh. Semangat itu karunia Bunda. Tidak semua orang diberi Allah itu semangat dalam hidupnya. Nah jadi kalau saya tuh suka terharu dengan kata waktu seperti ini adalah saya tuh bersyukur banget. Allah percayakan ke saya semangat yang menurut saya luar biasa. Ya, jujur saya di bisnis juga awalnya kerja ya, 24 jam kerja dulu. Saya kerja di perbankan. Cuman saya tahu bahwa saya kalau duduk di situ terus saya nggak jadi siapa-siapa gitu. Jadi makanya saya akhirnya mulai melirik bisnis gitu ya, dan tanpa modal, karena saya tahu ketika saya datang ke Jakarta tuh saya juga ngontrak di rumah sederhana banget, dan saya terlahir dari keluarga yang sederhana. Ayah saya seorang guru dan ibu saya pedagang. Saya banyak belajar berdagang sama ibu. Tapi ibu selalu memberikan contoh pada saya. Ketika saya pulang SD pakai baju merah putih, saya ke warung dagang ibu saya. Ketika azan, ibu selalu bilang sholat. Walaupun saat itu ada customer gitu loh. Ibu selalu mengajarkan saya untuk sholat dulu, sholat gitu. Jadi maksudnya jangan kamu lewat waktu sholat karena gara-gara pedagang banyak datang. Jadi saya tuh selalu ingat dengan ibu saya. Ibu saya juga seorang ustazah di kampung ya. Jadi beliau figur buat saya juga selain dari Rasulullah yang tadi. Nah, jadi waktu ibu, kita sama-sama punya waktu 24 jam nggak nih? Ada nggak yang lebih dari waktu 24 jam dalam sehari? Pemirsa juga nggak ada kan? Nah, dalam waktu itu dulu ketika saya masih kerja, biasanya dulu saya habis kerja, saya kadang-kadang masih lobby orang lain di dunia bisnis saya, dan itu saya lakukan. Dan ketika Sabtu Minggu mungkin teman di bank saya bilang ini, besok lo seminar ya, saya diledek kayak dibully gitu. Tapi tahu kak ibu-ibu semua, itulah motivator yang paling dahsyat buat saya. Kenapa? Ketika saya dibully, ketika saya tidak dipercaya orang, justru disitulah yang membuat saya akan buktikan bahwa saya bisa. Itulah guru yang besar dan motivator dasar saya. Nah jadi ibu-ibu, dan ketika Sabtu Minggu saya kerja terus, ya kan, dan akhirnya ketika bisnis saya berjalan dengan bagus, baru saya full time di situ. Dan ketika saya ke kantor saya bilang masih kerja. Ya kan dulu kan ngeledek saya melulu gitu kan. Nah kemudian saat ini seminggu kita punya waktu ya Bu Ibu ya. Nah saya selalu menyediakan dalam seminggu itu dalam 3 hari saya betul-betul taklim. Jadi kebetulan ada ustazah saya juga di sini, guru tahsin pribadi saya, Ustazah Wahidayah. Jadi saya menyeimbangkan nih Ustaz. Jadi saya syuting juga ya kan, kegiatan bisnis juga, saya di mana juga kadang diajak orang narasumber, atau saya juga berbisnis juga handle seluruh karyawan, handle pembukuan dan lain sebagainya. Saya sadar bahwa saya sedang bekerja. Gitu. Nah, tapi pada saat dalam 1 minggu itu saya benar-benar bahwa saya harus
ke taklim, Ya. ke guru ngaji saya. Harus kayak gitu karena ini kan Ya, setan perlu. ada di mana-mana, harus Iya, penyeimbang. baik. Penyeimbang itu yang saya lakukan. Hafiz, Masya Allah. Keseimbangan ya, tetap walaupun ngurusin bagaimana mengejar dunia, tapi akhirat tetap Dan tidak satu dilupakan. lagi, keluarga tetap number one. Iya, Itu yang terpenting. Alhamdulillah. Jangan lupa ya. Itu dia. Balik kita ke Pak Ustadz nih, Pak Ustadz. Bicara ini dari Bunda Mugi tentunya yang menjelaskan kalau beliau ini cara membagi waktu, dunia tetap dikejar tapi tidak melupakan akhirat seperti itu, dan juga mengenai kemajuan bisnis itu berpengaruh nggak sih Ustaz dengan kegiatan yang tadi sudah disampaikan, mengejar dunia dan tentunya tidak melupakan akhirat itu? Islam itu mengajarkan kepada kita konsep keseimbangan dalam segala hal, ya, dalam pola hidup, Ya. dalam pola makan. Keseimbangan antara unsur spiritual dengan material. Ya. Karena manusia ini tercipta dari dua unsur. Ada unsur ruh, ada unsur tanah. Harus seimbang. Ya. Antara duniawi dengan ukhrawi. Ya. Antara jasmani dan rohani. Harus seimbang. Itu prinsip dalam ajaran Islam ya. Maka bagus sekali tadi misalnya ya. Ketika diajarkan saat ada datang waktu sholat, tutup. Dan ini ada satu ayat yang sangat relevan dengan itu yang ada dalam surat Al-Jumu'ah. Saya kira Ustaz Mahfuzul Khulqi bisa membacakannya terlebih dahulu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. Apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Apabila sebagian mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera berpencar menuju padanya dan meninggalkan engkau, Nabi Muhammad, yang sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Allah pemberi rezeki yang terbaik. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya nanti Ustadz bisa jelaskan ya. Allah
kita yaitu Dr. Haji Mukhlis M. Hanafi MA, dan juga terima kasih kepada Bunda Yuliza Mugiharti KMPD, terima kasih juga kepada Ustadz Mahfuzul Huluki, terima kasih juga kepada seluruh jamaah yang hadir, tentunya dari Majelis Taklim Al-Azizah Depok dan juga dari Nazu Voice, terima kasih, dan kepada pemirsa dan juga kerabat kerja yang bertugas. Tentunya kita memiliki role model yang sungguh luar biasa, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pantas dan tepat dijadikan teladan dalam kehidupan kita. Memiliki pribadi yang jujur, memiliki karakter yang cerdas, sidik, fatonah, tablik, dan tentunya kita bisa lihat dari sisi manapun beliau sangat hebat. Menjadi pemimpin hebat, seorang guru yang hebat, dan tentunya menjadi seorang pedagang yang hebat. Kenapa kita dicontohkan Nabi sebagai seorang pedagang? Karena sederhananya ternyata Nabi sukses berdagang ini untuk kita semuanya, karena salah satu pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh siapapun dan dimanapun adalah profesi dagang. Oleh karena itu, semoga kita semuanya insya Allah menjadi orang-orang yang hebat di profesinya masing-masing, dan tentunya jadi orang yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzil wa in kana fil ardi fa akhrij wa in kana ba'idan faqarrib wa in kana ba'idan faqarrib wa in kana qariban fakaththir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari kajian kita hari ini, silakan. Ya, kajian kita ini sangat menarik sekali ya, baik dari aspek fikihnya maupun aspek prakteknya, terutama karena kita berhadapan dengan persoalan kontemporer yang begitu sangat dinamis ya. Dan ini bagian dari upaya kita untuk meningkatkan literasi ya, supaya kita tidak terjebak pada praktik muamalat yang dilarang oleh agama. Dari perbincangan panjang tadi, kalau boleh disimpulkan, yang pertama adalah bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang begitu sangat komprehensif. Ini yang harus mendorong kita untuk lebih mendalami agama kita ini ya. Agama itu bukan hanya mengatur soal hubungan kita dengan Allah, baik melalui keyakinan yang benar maupun peribadatan dalam bentuk sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya juga adalah ad-din al-muamalah. Esensi agama itu adalah interaksi. Maka di sini porsi yang mengatur tentang muamalah, baik kaitannya dengan transaksi keuangan maupun dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, itu banyak sekali, besar sekali porsinya di dalam Islam. Dan di sini kita diuntungkan dengan karakter syariat Islam yang bersifat fleksibel. Ada murunah. Di samping memang ada juga yang paten, yang tetap, tapi juga banyak yang fleksibel, sehingga memberikan kemudahan bagi kita. Ruang ijtihad para ulama dalam masalah fikih muamalat kontemporer itu sangat luas sekali. Oleh karena itu, Islam betul-betul menjadi ajaran yang salihun likulli zaman wa makan. Cocok dia di setiap tempat, di setiap masa. Dan yang terakhir, yang bisa kita simpulkan, bahwa Islam juga menanamkan prinsip-prinsip etika dalam muamalah. Kita harus menegakkan prinsip kejujuran, tidak boleh ada khianat, tidak boleh ada curang, tidak boleh ada praktek monopoli, yang semuanya itu bisa merugikan orang. Islam datang untuk salah satunya memberikan perlindungan terhadap harta yang disebut dengan hifdzul mal. Ini salah satu dari maqasid syariah yang 5,
memelihara jiwa, memelihara harta, memelihara anak, keturunan, dan kehormatan. Inilah salah satu kemuliaan ajaran Islam yang perlu terus kita gali, kita dalami, supaya keberislaman kita ini menjadi sangat baik dan kita menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama manusia. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Ibu, tentunya di akhir ini dan juga buat Mirsa, kita ingin sama-sama berintrospeksi atau bermuhasabah. Dan tentunya juga selalu senantiasa berzikir. Dan zikir muhasabah akan diimami oleh Ustadz Mahfuzul Khuluqi. Silakan Ustadz. Bapak Ibu semua yang ada di studio dan juga pemirsa di seluruh Indonesia, kita membaca zikir bersama berjamaah, mengingat Allah bahwa betapa baiknya Allah kepada kita, betapa banyak rezeki, nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentu harus kita syukuri. Dan kita membaca istighfar untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita adalah sebagai manusia biasa, tentunya banyak dosa yang pernah kita lakukan, banyak maksiat yang pernah kita lakukan. Mari sama-sama kita membaca zikir dan membaca istighfar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Aku juga harus bisa. Bismillah, melangkah karena Allah. Insya aku juga harus mengcopy paste apa yang dia lakukan. Insya Allah jalanku, aku pasti bisa. Bismillah. Demikian. Sedikit mentornya siapa Ustaz? Mentor saya. Mentornya Bunda sebenarnya siapa? Baik, mentor pasti otomatis kan kita selalu baca buku manajemen bisnisnya Rasulullah. Kan saya banyak banget baca buku Antonis Safei. Oh, Masya Allah. Ya, kebetulan saya masih lanjut nih belajar juga di S3-nya PT IKI ya. Jadi di situ saya mulai menggali, kenapa kalau bilang, kok Bunda kuliah lagi sih? Gitu ya, kok masih mau belajar sih? Sebenarnya karena saya sadar bahwa saya masih fakir ilmu. Saya fakir ilmu, jadi saya harus masuk ke kampus yang memang banyak mengkaji tafsir Al-Quran, sehingga membuat saya menantang bahwa, jadi itu tadi yang saya katakan, jangan takut untuk belajar dan mencoba. Dan yang pasti mentor saya adalah kedua orang tua saya yang tercinta. Alhamdulillah. Ya, baik, dan tentunya kita juga akan minta nih kesimpulan dari Bapak Dokter. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih dan selalu semangat tentunya di Serambi Islami, karena memang temanya ini sangat menarik dan sungguh luar biasa, jual beli dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sofi dari Masjid Ta'lim Al-Aziza. Saya ingin bertanya kepada Bunda, bagaimana cara mengatasi hawa don, tidak semangat dalam jual beli? Awal-awal tuh semangat, tapi nanti malas lagi. Apalagi kadang kalau lagi ada masalah. Bagaimana caranya biar kita bisa mengikuti cara Rasulullah dalam berbisnis? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat Bunda, karena waktu juga sudah. Iya, yang pasti tadi ya, temukan lingkungan yang tepat. Karena dalam bisnis itu tidak simsalabim. Dan kita harus menyadari kodrat dalam bisnis itu tidak segampang balikin telapak tangan. Tapi kalau dia bisa, saya juga harus bisa dong. Dia manusia, saya manusia, dia makan nasi, saya makan nasi. Kenapa dia bisa? Kita copy paste kebiasaannya. Jadi dibaca tuh histori orang-orang sukses. Kayak saya suka baca Hairul Tanjung gitu ya. Jadi saya juga suka membaca sukses story dari beberapa para yang sukses intinya. Baca bagaimana mereka bisa sukses. Ternyata orang sukses itu adalah
mereka-mereka yang memang pekerja keras, tapi kerja keras mereka mencintai proses. Karena banyak orang bekerja keras tapi nggak mau proses. Mau dibilang sukses mau, ketika mau bicara proses pasti nolak. Nah itu, jadi kita harus menyiapkan diri untuk berproses. Yang tadi juga rajin-rajin juga untuk ikut juga training leadership gitu ya. Jadi kita berkonsultasi juga dengan sahabat yang sukses juga. Gimana nih? Jadi jangan konsultasi dengan mereka yang malah nggak ngerti apa-apa. Itu sama aja bohong, sama aja kita menyusahkan diri kita sendiri. Nah, Bunda-Bunda datang ke sini kan Masya Allah ini. Ketemu tadi Ustadz juga udah membahas segalanya ya. Ini pencerahan. Jadi ketika ngedown, temui lagi siapa teman kita. Kita ngedown lagi, kumpul lagi sama orang-orang yang positif tadi. Insya Allah semangat itu akan terus on, dan on. Dan lihat di YouTube kisah-kisah sukses orang. Jadi jangan cuma lihat film Korea terus gitu ya. Bu ya, itu ya. Intinya seperti itu. Emang Ibu senang nonton film Korea? Insya Allah. Atau mungkin ini sinetron, band-band Korea? Enggak, tapi ibu-ibu nih senang ngaji semua nih, alhamdulillah ya. Di sini nggak tahu di luar ya. Semangat terus tentunya. Baik, buat pemirsa jangan kemana-mana. Nanti akan terus kita lanjutkan, tetap bersama kami di Serambi Islami. Dari Majelis Taklim Al-Azizah Depok. Pak Ustadz, saya ingin dijelaskan kembali tentang pelaku bisnis yang curang, licik, dan nipu. Karena ada teman saya yang jalanin bisnis, terus dia ditipu sama adik iparnya sendiri. Sehingga teman saya bangkrut dan bahkan sampai menjual rumahnya untuk menutupi kerugiannya tersebut. Waduh. Sedang adik iparnya tersebut kabur begitu saja, Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Nah, silakan jawab Ustaz. Iya, ini penting ya. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam jual beli, dalam muamalat ya. Tadi di awal saya sebutkan jangan sampai ada kecurangan. Jangan sampai ada unsur menipu. Itu tidak boleh. Jangan sampai kalau kita berkongsi, misalnya ada yang berkhianat. Dalam satu hadis Nabi katakan, ana thalitsus syarikaini. Kalau ada dua orang berserikat, saya ini yang ketiganya. Ma lam yakun ahaduhuma. Selama salah satu di antaranya keduanya itu belum berkhianat. Fa idza khana ahaduhuma, maka kalau salah satu di antara keduanya itu berkhianat, saya akan keluar. Artinya apa? Tidak ada keberkahan di situ. Jadi kebersamaan Allah itu dalam bentuk pertolongan, dalam bentuk keberkahan, itu kebersamaan Allah yang harus kita jaga. Jadi kalau kita bisnis barang ini, ingat ada Allah yang ketiga, yang keempat bersama kita itu. Selama kita masih komitmen dengan perjanjian itu. Ya. Kemudian jangan sampai juga ada unsur at-tatfif. Tatfif itu dalam arti misalnya wailun lil mutaffifin, ya kan? Cilaka itu yang mengurangi timbangan. Kalau dia beli maunya dilebihin. Kalau dia jual ngurangin, curang. Itu tidak boleh. Ya. Kemudian jadi tidak boleh ada unsur curang, tidak boleh ada unsur menipu, tidak boleh ada pengkhianatan. Itu sudah jelas itu tadi. Ya, ada pengkhianatan, curang, culas, menipu, dan lain sebagainya. Itu tidak berkah. Jadi kalau mau berkah itu al-amanah was-sidq, jujur. Ya. Baik, alhamdulillah. Tapi kalau saya sedikit aja, Ustaz, mengenai pinjaman online bagaimana tuh, Ustaz? Kan satu sisi saya pernah bicara dengan orang-orang yang melakukan pinjaman online ya, dan dia memang sangat butuh. Kemudian dia bingung mau kemana dia harus mendapatkan uang. Akhirnya dia lakukanlah pinjaman online. Tapi satu sisi dia terjerat dengan pinjaman itu. Dan bagaimana dengan yang seperti itu tuh, Ustaz? Itu sudah masuk kategori riba. Riba ya. Riba. Kita sering sekali mendengar ya, orang-orang yang terjerat hutang karena pinjol itu. Karena memang itu kan kelipatannya besar sekali ya.
betul. Kadang-kadang juga tidak sengaja kita ya iseng-iseng klik terjerat. Dan ini memang Nabi kan ingatkan betul itu. Wa na'udzubika minal bukhli wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. Min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ini dua yang terkait. Ghalabatid dain ini artinya terlilit hutang. Wa qahrir rijal, kalau sudah terlilit hutang, itu dia berada di bawah intimidasi orang. Tiap hari hidupnya dibayang-bayangi oleh debt collector. Tidak pernah tenang. Jadi hindarilah hutang itu. Ya, sedapat mungkin ya. Dan kita yang tahu kita punya tetangga yang seperti itulah, ulurkanlah tangannya. Ya, ulurkan tangan kita untuk membantu dia. Dan tidak usah memberatkan kalau dia tidak bisa membayar sesuai ini, beri kemudahan. Ya, baik. Hanya kadang-kadang kan yang dipinjami itu lebih galak daripada yang itu dia memberikan. Nah, ini tidak boleh. Orang yang menangguhkan hutang itu juga tidak boleh hukumnya. Al-mutil ya. Bedain. Baik, alhamdulillah. Dan kita kasih kesempatan lagi buat penting banget juga. Oh iya. Itu jam kobul. Sama kalau namanya mau investasi emas ya. Ini pengalaman pribadi. Iya. Jadi kalau mau investasi emas, kalau dicicil, ingat ya, emas itu tidak langsung melonjak tinggi. Butuh berapa tahun kamu untuk berinvestasi emas. Jadi kalau misalnya mau investasi yang ini, kalau misalnya pengen cepet jual, hanya karena nyicil, yang ada rugi. Jadi itu perlu kita juga tahu, ya, perhitungkan. Jadi kalau kita investasi itu perhitungkan. Jadi kita harus pandai, oh ini berapa investasi saya, ketika saya harus jual berapa harganya. Kalau saya pengen jual cepet, jangan emas. Karena emas itu kalau mau untung harus tanam berapa tahun, apalagi yang namanya cicilan. Masya Allah. Nah ini kita tahu ya ibu-ibu ya, karena nanti dijual emas potong berapa lagi, emas potong berapa lagi, betul nggak tuh? Yang belinya tadi 300.000 atau 1 juta, jadinya berapa? 500 malah, bukan untung malah rugi. Betul. Alhamdulillah. Iya, ibu-ibu sini kayaknya emasnya banyak nih, kiloan kayaknya kalau beli ya. Belinya kiloan kayaknya. Baik, kita kasih kesempatan buat ibu-ibu deh yang ada di studio kami untuk bisa bertanya. Silakan.